Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita diberikan usia sampai saat ini. Shalawat dan salam selalu tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul insan terbagi menjadi 6. 1. Ta'riful insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Ketiga, takotul insan, yaitu potensi manusia. Yang keempat, nafsul insan, yaitu jiwa manusia. Yang kelima, sifatul insan, yaitu sifat-sifat manusia. Dan yang terakhir, hakikah ibadah, yaitu hakikat beribadah. Ma'rifatul insan yang pertama yaitu ta'riful insan, pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Definisi manusia. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, atau mens, bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia terdiri dari 3, yaitu hati, akal, dan jasad. Di dalam hati inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Tiap hari kita dihadapkan keharusan untuk memilih bangun atau meneruskan tidur, memilih marah atau memaafkan, memilih bekerja atau berlibur, dan selainnya. Amal
amanah manusia. Yang pertama, ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Dalam memikul amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya biar lahir maupun batin padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua, amanah khalifah atau amanah sebagai kepemimpinan di muka bumi. Jadi, berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala menyiapkan al-ajru, yaitu balasan. Mereka yang melakukan amal kebijakan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Marifatul insan yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Makhluk atau semua yang diciptakan oleh Allah yaitu berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan dengan ditiupkannya ruh dan memiliki keistimewaan. Yang ketiga, dibebani dengan diperintahkannya ibadah dan menjadi khalifah. Yang keempat, bebas memilih. Yang kelima, mendapat balasan atau pertanggungjawaban. Marifatul insan yang selanjutnya yaitu tokotul insan atau potensi manusia. Manusia memiliki potensi yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Amanah. Yang pertama, manusia bukan pemilik hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembannya semua sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah Allah tentukan. Khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillahimindzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu yang pertama bagaikan binatang ternak, bagaikan anjing, bagaikan monyet dan babi, dan bagaikan kayu, batu, keledai, dan laba-laba. Marifatul insan yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri dari tubuh dan ruh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 30.
Dan yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Marifatul insan yang kelima yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia terbagi menjadi dua. Satu, ada yang benar, dan kedua, ada yang salah. Jalan yang benar atau takwa membersihkan jiwa. Contohnya seperti bersyukur, sabar, berhati lembut, hati sayang, sifat tobat, bersikap lemah lembut, jujur, terpercaya atau amanah, dan lain-lain. Yang kedua, sifat yang salah atau fujur, mengotori jiwa. Contohnya tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, pendebat, pembantah, zolim, bodoh, dan lainnya. Sifat baik akan menghasilkan yang baik, yaitu kebahagiaan, dan sifat buruk akan menghasilkan yang buruk, yaitu kerugian. Marifatul insan yang terakhir yaitu hakikat ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan sumber pelaksanaan ibadah. Satu, merasakan banyak nikmat Allah. Yang kedua, merasakan keagungan Allah. Ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri. Yang kedua, tujuan kecintaan. Yang ketiga, tujuan ketundukan. Dilakukan dengan penuh takut dan harapan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.